para pengusaha makanan, sudahkah bisnis kuliner Anda menerapkan hygiene yang tepat? Oke, pada video ini kami akan menjelaskan tentang tujuan self-assessment like hygiene sanitasi dan langkah-langkah self-assessment like hygiene sanitasi sesuai format inspeksi kesehatan lingkungan kategori penyediaan jasa boga tertentu. Check it out! 1. Menjamin keamanan pangan dengan cara mengidentifikasi dan mengurangi resiko kontaminasi sehingga makanan yang disajikan dapat aman untuk dikonsumsi. 2. Memastikan kepatuhan regulasi, mematuhi standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 sehingga operasional usaha tetap legal dan sesuai aturan. 3. Meningkatkan kualitas dan kepercayaan pelanggan. Dengan hygiene sanitasi yang baik, pelanggan akan percaya dan nyaman mengonsumsi produk yang disajikan. 4. Efisiensi operasional dengan mencegah pemborosan bahan makanan akibat kontaminasi atau kerusakan, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja yang lebih sehat dan tertata. 5. Mendukung praktik usaha berkelanjutan. Dengan menerapkan standar kebersihan yang tinggi, usaha jasa boga dapat bertahan lebih lama dan mendapatkan reputasi yang lebih baik. Langkah pengisian form IKL. Pertama, menentukan golongan jenis usaha, terutama golongan jasa boga untuk event tertentu, event catering. Golongan jasa boga untuk event tertentu terdiri dari golongan A, usaha mikro skala kecil, seperti jasa boga yang melayani pesanan kurang dari 750 porsi per hari. Selanjutnya golongan B, usaha skala menengah, jasa boga yang melayani pesanan lebih dari 750 porsi per hari atau memenuhi kegiatan khusus seperti debarkasi haji, asrama, perusahaan, dan lain-lain. Golongan C, usaha skala besar, melayani kebutuhan alat angkutan umum internasional dan pesawat udara. Selanjutnya, untuk pengisian form IKL adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi identitas data perusahaan. Kemudian, cara untuk menentukan kriteria penilaian, yaitu melingkari nilai pada persyaratan yang tidak terpenuhi. Contohnya adalah sebagai berikut. Apabila lokasi jasa boga tidak bebas banjir, maka nilai di kolom golongan sesuai perusahaan tersebut bisa dilingkari. Tahap terakhir adalah menghitung total ketidaksesuaian dengan cara menjumlah nilai dari kriteria yang dilingkari. Setelah sudah dijumlahkan, maka hasil penjumlahan tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus skor total inspeksi sesuai dengan golongannya. Berikut rumus skor total inspeksi. Setelah skor total inspeksi sudah diketahui, maka kita akan lanjut menentukan kategori skor. Bila hasil perhitungan skor 80-100, maka termasuk dalam kategori resiko rendah, skor 60-79 termasuk dalam kategori resiko sedang, dan skor 0-59 termasuk dalam kategori resiko tinggi. Persyaratan mendapatkan sertifikat Light Hygiene. Hasil analisis pangan di laboratorium yang sudah terakreditasikan atau laboratorium yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan catatan, jika hasil analisis dikeluarkan oleh laboratorium yang tidak sesuai ketentuan, maka hasil dianggap tidak sesuai dengan persyaratan. Dengan nilai yaitu hasil E. coli untuk sampel air minum memenuhi persyaratan jika sesuai diberi tanda centang. Kemudian hasil E. coli untuk sampel makanan memenuhi persyaratan jika sesuai diberi centang. Kepada para pelaku usaha di bidang makanan, mari kita bersama tingkatkan keamanan pangan dengan menerapkan self-assessment secara rutin. Langkah ini baik untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, kedua, memastikan kepatuhan terhadap standar hygiene dan sanitasi, kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha Anda, dan yang terakhir, mencegah resiko terkontaminasi dan penyakit akibat makanan. Lakukan pengecekan berkala pada kebersihan diri dan perlengkapan kerja, kondisi bahan baku dan penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan dan penyajian makanan, serta kesesuaian produk Anda dengan regulasi keamanan pangan.
bersama kita wujudkan lingkungan usaha yang lebih sehat, aman, dan terpercaya. Mulai self-assessment hari ini.